Fragments of a biblical scroll along with other relics have been found in desert caves in Israel. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia ini menyimpan banyak misteri yang begitu sulit untuk dipecahkan. Tak hanya itu saja, hal-hal yang terdapat di dalamnya pun begitu menyeramkan. Seperti apa yang ditemukan dalam gua berikut ini. Ada yang menyeramkan, penuh teka-teki dan juga misteri. Mulai dari penemuan benda-benda peninggalan prasejarah, makhluk aneh, pengorbanan manusia yang menjadi kristal, hingga penemuan menara tengkorak yang pernah ditemukan di dalam gua. Bahkan, ilmuwan sampai dibuat melongo dengan beberapa hal di luar nalar yang ditemukan di dalam gua. Penasaran kan? Penemuan mengejutkan apa saja? Kalau penasaran, tonton video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian jangan lupa like dan klik tombol subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Pengorbanan manusia yang menjadi kristal. Penemuan pengorbanan manusia yang mengkristal atau yang disebut The Crystal Maiden adalah kerangka dari apa yang diyakini sebagai seorang anak laki-laki berusia 17 tahun. Dan diyakini oleh para ilmuwan sebagai korban pengorbanan. Kerangka manusia ini ditemukan pada tahun 1989 di Gua Atuntunikil McNeil, atau bisa disebut Gua Belize Barat, Amerika Tengah. Tengkorak manusia ini dihubungkan dengan praktik ritual yang melibatkan pengorbanan manusia yang dilakukan oleh suku Maya kuno. Tujuan dari pengorbanan ini mungkin berhubungan dengan kepercayaan agama dan upaya untuk mendapatkan kesejahteraan atau dukungan dari dewa-dewa mereka. Tulang-tulang kerangka ini telah mengkristal menjadi penampilan yang berkilau seperti kristal dan memberikan penampilan unik dan agak menyeramkan pada peninggalan tersebut. Di ruang utama gua ada beberapa area dengan sisa-sisa kerangka. Di ruang utama, 7 orang dewasa dan 7 anak-anak masih bisa dilihat. Tulang-tulang mereka telah melekat pada lantai gua selama berabad-abad. Korban lain yang dikenal sebagai Crystal Maiden berada di bagian lain dari gua. Setelah pembunuhan, para ahli percaya dia dibunuh dengan cara dipukul, hingga akhirnya tulang-tulangnya menjadi terbungkus dalam kristal kalsit. Serpihan naskah kuno Alkitab dan mumi seorang anak kecil. Pada tahun 2021, serpihan naskah kuno Alkitab dan mumi seorang anak kecil ditemukan di Gua Padang Pasir Israel yang dikenal sebagai Gua Horor di Gurun Yudea. Naskah kuno Alkitab yang ditemukan itu berupa fragmen-fragmen gulungan laut mati yang berusia 2000 tahun. Fragmen-fragmen gulungan naskah itulah yang memuat tulisan terjemahan Yunani dari kitab-kitab Nahum dan Zakaria yang ada dalam Alkitab. Mumi anak kecil yang ditemukan memiliki kulit, tendon, dan bahkan rambut yang sebagian terawetkan dengan alami sejak sekitar 6.000 tahun lalu. Saat meninggal, sekitar 6 abad lalu, anak ini sudah berusia antara 6 dan 12 tahun dan diperkirakan berjenis kelamin perempuan. Awalnya, gua horor bernama Gua 8 di Gurun Yudea, namun kini lebih dikenal dengan nama Gua Horor. Alasannya karena pada tahun 1960-an, pernah ada temuan mengerikan di sana. Dan hasil penggalian arkeologi pada tahun 1960 di sana ditemukan sisa-sisa kerangka 40 orang dewasa dan anak-anak. Para arkeolog meyakini bahwa mereka adalah korban Yahudi yang berlindung dari pasukan Romawi selama pemberontakan Bar Kokhba tahun 132 sampai 135 Masehi silam. Gua Movel merupakan gua yang berada di kota Mangalia di Rumania yang berbatasan dengan Laut Hitam. Gua ini berada di kedalaman sekitar 22 meter di bawah permukaan tanah dan terputus hubungan dengan dunia luar selama lebih dari 5,5 juta tahun sebelum ditemukan. Gua ini awalnya ditemukan pada tahun 1986 oleh tim dari pemerintah Republik Sosialisasi Rumania yang dipimpin oleh ahli biologi Rumania bernama Christian Laxe yang sedang mencari tempat baru untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun setelah pemeriksaan bagian dalam, pemerintah menyadari bahwa gua itu bukan tempat yang bagus untuk membangun pembangkit nuklir. Akhirnya, pada tahun 2010 silam,
ahli mikrobiologi bernama Kaya Bowden dari University of Warwick di Inggris membawa 29 timnya menjelajahi lebih dalam Gua Moville. Mereka sangat terkejut bahwa ternyata gua ini tidak pernah kena cahaya matahari selama 5,5 juta tahun. Tak sampai situ saja, Bowden dan timnya semakin terkejut saat mereka semakin masuk ke dalam gua. Ternyata mereka menemukan banyak penghuni yang sangat aneh. Mereka adalah serangga dan hewan yang bentuknya sangat mengerikan, yang belum pernah dilihat orang. Ada lintah yang berenang dan memakan cacing tanah, siput yang memakan mikroba, laba-laba beracun, kalajengking, kayu kutu, lipan, pacet, dan lainnya. Semuanya memiliki bentuk yang aneh. Sebagian besar hewan tidak memiliki mata. Mereka memiliki antena untuk membantu merasakan lingkungan sekitar. Kurangnya, pigmentasi membuat kulit hewan-hewan itu tembus pandang. Malahan, ilmuwan juga menemukan bakteri yang terdapat di zaman Romawi kuno. Serangga dan hewan yang tinggal di gua ini telah beradaptasi dengan lingkungan yang gelap. Sebagian besar tidak memiliki penglihatan dan pigmen karena sifat-sifat ini tidak diperlukan dalam ketiadaan cahaya. Mereka memiliki anggota badan yang memanjang dan antena yang memungkinkan mereka bergerak dengan efektif dalam kegelapan. Kondisi di dalam gua mirip dengan bumi purba ketika pertama kali berevolusi. Bisa jadi, hewan-hewan yang hidup di dalam gua itu tak jauh berbeda dengan mereka yang hidup saat bumi pertama kali terbentuk. Setidaknya ada 48 spesies telah teridentifikasi dan 33 diantaranya merupakan spesies unik yang hidup di Gua Moville. Meskipun sudah beberapa dekade terlewati, pengetahuan tentang gua ini masih banyak misteri yang tersembunyi di dalamnya. Dan para peneliti percaya bahwa masih ada banyak spesies hewan yang belum ditemukan. Beberapa di antaranya mungkin memiliki wawasan berharga tentang biologi ya. Artinya, kita masih memiliki banyak hal untuk dipelajari tentang di mana kehidupan bisa berkembang di alam semesta ini. Manusia Altamura. Di kedalaman Gua Italia, penemuan luar biasa telah mengungkapkan misteri leluhur kita. Ilmuwan telah menemukan tengkorak manusia Altamura, sebuah tengkorak manusia berumur 170.000 tahun yang ditemukan di Gua Lamalunga, Italia Selatan pada tahun 1993. Tengkorak manusia ini tertanam menyatu dengan bebatuan dan stalaktit di dalam gua. Analisis kerangka manusia Altamura menunjukkan bahwa ia adalah seorang pria dewasa yang berusia sekitar 4 tahun saat meninggal. Ia memiliki tinggi sekitar 1,6 meter dan memiliki struktur tubuh yang kuat. Pembentukan kalsium karbonat yang mengelilingi kerangka tersebut membuatnya menyatu dengan gua. Kerangka tersebut adalah dari kaum Neanderthal yang jatuh ke lubang gua sekitar 170.000 tahun yang lalu. Kerangka ini terjebak jauh di dalam gua dan diselimuti oleh formasi batu kapur yang dikenal sebagai cave popcorn. Kerangka mereka awet karena lapisan kalsium dalam gua yang berkarat tinggi. Karena takut kerangka tersebut rusak, peneliti memutuskan untuk tidak akan memindahkannya. Formasi kalsium pada manusia Altamura yang ditemukan di sebuah gua pada tahun 1993 menunjukkan bahwa kerangka tersebut telah berusia antara 128.000 sampai 187.000 tahun. Pada tahun 2016, para ilmuwan berhasil mengurutkan DNA dari manusia Altamura. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia Altamura memiliki hubungan kerabatan yang sangat dekat dengan manusia Neanderthal lain yang ditemukan di Eropa. Dan penemuan ini memberikan pencerahan baru pada beberapa misteri evolusi manusia dan mungkin akan mengubah pandangan kita tentang evolusi Neanderthal. Menara tengkorak manusia suku Aztec. Struktur menara dari 119 tengkorak ini ditemukan pada 2015 oleh para arkeolog dari Institute of Anthropology and History, Meksiko. Kala itu mereka menemukan rak tengkorak di dekat situs Templo Mayor, salah satu kuil utama di ibu kota Aztec, yang sekarang menjadi Mexico City, ibu kota Meksiko. Sejarawan Spanyol Fray Diego de Juriam melaporkan bahwa setidaknya 80.400 pria, wanita,
dan anak-anak telah dikorbankan untuk upacara di Templo Mayor di bawah Kaisar Aztec sebelumnya. Bukti-bukti arkeolog yang semakin banyak ditemukan membuktikan bahwa ilustrasi-ilustrasi mengerikan yang ada dalam teks-teks berbahasa Spanyol pada abad ke-16 dan gambar-gambar dalam mural kuil dan ukiran batu mengenai ritual mengerikan suku Aztec itu ternyata benar. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Aztec melakukan upacara brutal seperti itu ya guys? John Ferrano, seorang profesor antropologi di Tulane University, menjelaskan bahwa praktik ritual pengorbanan manusia tersebut memiliki makna spiritual bagi suku Aztec. Ferrano menjelaskan bahwa ritual pengorbanan manusia besar dan kecil akan dilakukan sepanjang tahun bertepatan dengan tanggal-tanggal kalender penting suku Aztec. Ritual-ritual itu dilakukan untuk pemujaan, untuk membalikan kekeringan dan kelaparan, dan banyak lagi loh guys. Sayur bakar berusia 170.000 tahun. Pada tahun 2023, para arkeolog menemukan sisa-sisa sayur panggang di Gua Border Cave, Afrika Selatan. Tapi uniknya, sayuran-sayuran tersebut diperkirakan berusia 170.000 tahun. Yang berarti, manusia sudah mengonsumsi makanan panggang jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Sayuran-sayuran tersebut ditemukan di lapisan bawah gua, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari zaman batu awal. Sisa-sisa sayur tersebut terdiri dari akar, rimpang, dan daun-daun dari tumbuhan yang tidak diketahui. Sayuran-sayuran tersebut telah dibakar hingga hangus, menunjukkan bahwa manusia telah menguasai teknik memasak sejak zaman purba. Penemuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang sejarah manusia. Selama ini para ilmuwan percaya bahwa manusia modern mulai mengonsumsi makanan panggang sekitar 70.000 tahun yang lalu. Namun, penemuan di Border Cave menunjukkan bahwa manusia modern telah mengonsumsi makanan panggang jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya ya guys. Penemuan ini juga menunjukkan bahwa manusia telah memiliki pengetahuan tentang nutrisi tanaman. Sayuran-sayuran yang ditemukan di Border Cave adalah sumber nutrisi penting, seperti vitamin, mineral, dan serat. Konsumsi makanan panggang dapat membantu manusia untuk bertahan hidup dan berkembang di lingkungan yang keras. Gua Aztec-Lemot berusia 175.000 tahun. Pada bulan Juli 2023, para arkeolog menemukan Gua Aztec-Lemot yang berusia 175.000 tahun di Gua Selatan Prancis, dan gua ini ditemukan di daerah Dordogne, Prancis, yang terkenal dengan gua-gua prasejarahnya yang indah. Daerah ini terletak di sebelah barat daya Prancis, sekitar 400 km dari Prancis. Gua Aztec-Lemot ini ditemukan oleh sekelompok arkeolog dari Universitas Bordeaux. Mereka sedang melakukan penelitian di gua lain di daerah itu ketika mereka menemukan lubang kecil di dinding, dan lubang itu mengarah ke Gua Aztec-Lemot yang tersembunyi. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan formasi stalagmit dan stalaktit yang menakjubkan. Stalagmit adalah formasi batuan yang berbentuk dari tetesan air yang mengandung kalsium karbonat. Stalaktit adalah formasi bentuk yang terbentuk dari tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua. Para arkeolog memperkirakan bahwa Gua Stalagmit ini berusia sekitar 175.000 tahun. Mereka menemukan bukti bahwa gua ini pernah dihuni oleh manusia purba. Mereka menemukan alat-alat batu, tulang hewan, dan sisa-sisa makanan di gua. Penemuan Gua Aztec-Lemot ini merupakan penemuan penting dalam sejarah prasejarah. Gua ini memberikan gambaran baru tentang kehidupan manusia purba di Perancis. Jejak kaki anak-anak dan anjing. Pada tahun 1994, jejak kaki anak-anak dan anjing di Gua Chauvet di lembah Ardèche, Perancis Tenggara, dan merupakan jejak kaki manusia tertua yang pernah ditemukan di Eropa. Jejak kaki dan anak-anak anjing ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penjelajah, yaitu mereka yang bernama Christian Heller, Elie Brunel Descamps, dan Jean Marie. Jejak kaki anak-anak dan anjing tersebut ditemukan di sebuah lorong sempit di gua. Jejak kaki anak-anak berusia sekitar 5-7 tahun dan jejak kaki anjing berukuran sekitar 50 cm. Setelah itu, di dalam gua ini juga ditemukan lukisan-lukisan dinding prasejarah yang berusia sekitar 36.000 tahun. Dalam satu triptik yang menakjubkan, terdapat 50 gambar kuda, singa, dan rusa yang bermain-main di sepanjang 49 kaki di dinding batu kapur. Dinding-dinding gua penuh dengan ratusan gambar guratan batu berias batu bara dan bunga merah. Lukisan-lukisan tersebut sangat canggih. Mereka menggunakan relief batu untuk memberikan bentuk, bayangan,
dan mengekspresikan banyak hal. Penemuan ini menjadikan Gua Chapel sebagai situs penelitian arkeolog yang penting. Penemuan ini menunjukkan bahwa anak-anak prasejarah sering mengunjungi gua tersebut. Jejak kaki anak-anak tersebut juga menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar ikut serta dalam proses pembuatan lukisan-lukisan dinding. Anak-anak prasejarah kemungkinan besar belajar tentang dunia di sekitar mereka di gua ini. Mereka mungkin belajar tentang hewan, tumbuhan, dan ritual keagamaan di gua ini. Penemuan jejak kaki anak-anak dan anjing di Gua Chapel memberikan wawasan baru tentang kehidupan manusia prasejarah. Anggur berusia 6.000 tahun. Pada bulan September 2023, tim arkeolog dari Universitas Calabria mengumumkan penemuan wine berusia 6.000 tahun di sebuah gua di wilayah Calabria. Penemuan ini merupakan salah satu penemuan arkeologis paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Vas tanah liat yang berisi sisa-sisa wine ditemukan di dalam sebuah gua yang terletak di dekat kota Croton, yang artinya gua ini telah dihuni oleh manusia sejak zaman prasejarah. Vas tanah liat tersebut ditemukan terkubur di bawah lapisan tanah yang tebal. Vas tersebut berukuran sekitar 20 cm dan terbuat dari tanah liat yang berwarna coklat. Analisis kimiawi terhadap wine menunjukkan bahwa wine ini terbuat dari anggur liar yang tumbuh di wilayah tersebut. Wine ini memiliki kandungan alkohol sekitar 13%, yang merupakan kadar alkohol yang cukup tinggi untuk sebuah wine. Penemuan wine ini merupakan juga bukti bahwa orang-orang di Italia telah memproduksi wine sejak zaman prasejarah. Hal ini juga menunjukkan bahwa wine telah menjadi bagian penting dari budaya Mediterania selama ribuan tahun yang lalu. Ukiran burung. Belum lama ini sebuah tim arkeolog dari University of Tübingen di Jerman mengumumkan penemuan ukiran burung di Gua Hallfels di lembah Ach, Jerman. Ukuran ini berusia sekitar 30.000 tahun dan merupakan ukiran burung tertua yang pernah ditemukan di Eropa. Penemuan ini tetap merupakan penemuan penting karena merupakan ukiran burung tertua yang kedua yang pernah ditemukan di Eropa. Ukiran burung di Gua Hallfels berukuran sekitar 15 cm x 10 cm. Ukiran ini ditemukan di dinding gua pada ketinggian sekitar 2 meter dari lantai. Ukiran ini menggambarkan dua burung yang sedang terbang. Burung-burung ini memiliki sayap yang panjang dan ramping dan kepala yang kecil. Ukiran ini memang cukup kecil ya guys, tetapi detailnya cukup jelas. Ukiran ini menunjukkan bahwa manusia Neanderthal atau manusia purba memiliki kemampuan untuk membuat karya seni yang kompleks dan bermakna. Penemuan burung yang punah. Pada tanggal 22 September 1987, seorang pejalan kaki bernama Jeff Yerbel menemukan sesuatu yang luar biasa di tepi sungai Wairau, Pulau Selatan, Selandia Baru. Di sebuah gua baru yang ditemukan, Yerbel menemukan sepasang cakar baru moa yang masih utuh. Cakar tersebut berukuran panjang sekitar 20 cm dan memiliki 3 cakar yang tajam. Cakar tersebut terbuat dari keratin, yaitu bahan yang sama yang membentuk kuku manusia. Penemuan ini merupakan penemuan penting karena merupakan bukti fisik pertama yang ditemukan tentang burung moa sejak kepunahannya. Burung moa adalah burung raksasa yang hidup di Selandia Baru sekitar 1.500 tahun yang lalu. Burung ini punah akibat perburuan oleh manusia dan perubahan habitat. Penemuan cakar ini juga menjadi bukti bahwa burung moa masih hidup di Selandia Baru hingga setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa burung moa mungkin punah lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Cakar tersebut saat ini dipamerkan di Museum Wairau di Blenheim, Selandia Baru. Penemuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang sejarah burung moa dan kepunahannya. Siput cangkang transparan. Pada tahun 2013, sekelompok ilmuwan dari Universitas Gouda Frankfurt dan masyarakat Biospeleological Kroasia melakukan ekspedisi ke Gua Lukinan Jama Trojama. Gua ini merupakan salah satu gua terdalam di dunia, dengan kedalaman mencapai 1.392 meter. Selama ekspedisi tersebut, para ilmuwan menemukan seekor siput kecil yang memiliki cangkang transparan. Siput ini diberi nama Zaspium tholossum dan merupakan spesies baru yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Siput Zaspium tholossum memiliki panjang sekitar 1,5 cm dan lebar sekitar 0,5 cm. Cangkangnya berbentuk kubah dan berwarna putih transparan. Bagian dalam cangkang ini dapat dilihat dengan jelas termasuk organ-organ internal siput. Siput Zaspium tholossum ditemukan pada kedalaman 914 meter di Gua Lukinan Jama Trojama.
Siput ini memiliki cangkang yang transparan karena tidak memiliki pigmen. Siput Desmoptolosum adalah hewan troglobion, yaitu hewan yang hidup di gua-gua bawah tanah. Hewan-hewan troglobion biasanya memiliki adaptasi khusus untuk hidup dalam lingkungan yang gelap dan kekurangan oksigen. Dalam hal ini, siput Desmoptolosum memiliki cangkang yang transparan untuk mengurangi berat badan dan memudahkan bergerak di dalam air. Siput ini juga memiliki organ-organ internal yang berukuran kecil untuk menghemat energi. Penemuan siput Desmoptolosum merupakan bukti bahwa masih banyak spesies baru yang belum diketahui di dunia. Temuan ini juga menunjukkan bahwa gua-gua bawah tanah merupakan habitat yang kaya dan akan banyak keanekaragaman hewannya, guys. Busur dan anak panah tertua. Temuan busur dan anak panah tertua di dunia ini dilakukan oleh tim arkeolog dari University of Rock dan University of Cambridge pada tahun 2023 di Gua Vahilena, Sri Lanka. Busur dan anak panah ini diperkirakan berusia 48.000 tahun. Busur ini terbuat dari tulang binatang, terutama tulang monyet loh, guys. Panah-panah ini memiliki panjang sekitar 60-80 cm dan dengan ujung yang tajam dan runcing. Ujung panah ini kemungkinan terbuat dari batu dan tulang yang dihaluskan. Berdasarkan penelitian, busur dan anak panah ini kemungkinan digunakan untuk berburu monyet dan tupai. Hal ini didukung oleh banyaknya tulang monyet dan tupai yang ditemukan di Gua Vahilena. Penemuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita terhadap sejarah manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi busur dan anak panah telah menyebar ke luar Afrika jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia purba di Sri Lanka telah memiliki keterampilan yang cukup untuk membuat senjata yang kompleks. Pembunuh kapak. Mayat Joseph Henry Loveless yang membunuh istrinya bernama Agnes dan melarikan diri dari penjara pada tahun 1916. Mayat tersebut ditemukan di gua terpencil Idaho pada 40 tahun yang lalu, baru diidentifikasi baru-baru ini. Tubuh tanpa kepala yang ditemukan di gua terpencil Idaho 40 tahun yang lalu akhirnya diidentifikasi sebagai milik seorang penjahat yang membunuh istrinya dengan kapak dan terakhir terlihat setelah melarikan diri dari penjara pada tahun 1916. Sheriff Clark County Beltmay mengatakan bahwa kasus dingin akan tetap terbuka karena penyelidik belum tahu siapa yang membunuh Joseph Henry Loveless. Namun mereka dapat memberitahu salah satu kerabat Loveless yang masih hidup, seorang cucu lelaki berusia 87 tahun, tentang nasibnya. Misteri itu bermula ketika seorang keluarga yang berburu mata panah di Gua Buffalo dekat Du Bois, Idaho pada 26 Agustus 1979 silam. Tiba-tiba saja, mereka menemukan jenazah terbungkus karung goni dan dikubur di kuburan dangkal. Beberapa petunjuk tambahan muncul sampai 30 Maret 1991 ketika seorang gadis menjelajahi sistem gua yang sama menemukan tangan mumi. Penyelidik mulai menggali, menemukan lengan dan 2 kaki di dekatnya juga terbungkus goni. Namun hingga saat ini masih belum diketahui apa penyebab kematian Henry yang tragis tersebut. Banyak orang yang berspekulasi bahwa Henry dibunuh oleh keluarga Agnes dalam motif balas dendam. Tetapi hingga saat ini masih tetap belum ada kebenaran yang pasti tentang penyebab kematian Henry.